Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Faris Ilham Hidayat dengan nomor NPM 2215061118 dari kelompok 3B. Oke, jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan cara kerja dari counter dalam sistem digital, yang mana counter itu sendiri merupakan rangkaian logika sekuensial yang berfungsi untuk menyimpan dan membedakan bit gitu. Lalu dalam counter melalui secara sistem kerjanya itu terdapat dua jenis, yakni sinkronus dan asinkronus. Kalau misalnya sinkronus itu eh, flip-flopnya itu terhubung ke satu clock, maksudnya clock-nya terhubung ke semua flip-flop, lalu susunannya secara paralel. Kalau misalnya asinkronus itu susunannya secara seri dan clock-nya hanya terhubung ke yang paling flip-flop yang paling pertama, lalu diteruskan ke flip-flop berikutnya. Nah, di sini adalah salah satu contoh sinkronus counter yang eh, sinkronus counter down. Dari mana? Karena di sini kita bisa lihat outputnya itu berasal dari Q bar, bukan dari Q. Lalu kalau sinkronus up itu, kalau counter yang up itu menghitung dari rendah ke tinggi gitu. Jadi misal dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kalau misalnya counter yang down itu menghitung ke belakang. Jadi misal 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 gitu. Nah, di sini adalah contoh dari sinkronus down gitu. Jadi gimana sih cara kerjanya? Di sini saya akan menjelaskan dari output 1111 ini adalah biner dari 15 sampai ke 0 gitu. Jadi yang pertama kita jalankan rangkaiannya. Yang pertama di sini kita bisa lihat ini namanya power, yang mana nilainya adalah 1, itu masuk ke input J dan K. Kemudian clock-nya di sini masih 0, masuk ke input clock, yang mana jika kita satukan, maka inputnya menjadi 111, dan bila kita turunkan lagi, maka akan merubah. Di sini pertama kita bisa lihat, di sini Q-nya itu 0 dan Q bar-nya 1. Bila ini kita turunkan, maka akan naik. Nah, di sini karena outputnya itu berasal dari Q bar, jadi sebelumnya di sini 1, karena Q bar-nya naik ke atas menjadi 0, maka akan berubah menjadi 0 di sini ya. Lalu di sini Q-nya masuk ke N di sini. Dan kita bisa lihat di sini eh, input J dan K-nya itu berubah jadi 1 karena berasal dari Q bar di sini ya. Lalu clock-nya masih berasal dari clock yang sama di depan ini adalah 0. Kalau kita naikkan di sini menjadi 111 dan juga 111, lalu kita turunkan, maka bisa dilihat di sini tadi sebelumnya ini merah atau 1 turun ke bawah. Kemudian yang di sini sebelumnya Q-nya itu 0, lalu Q bar-nya naik ke atas menjadi 1. Lalu kita bisa lihat pada output, maka di sini 1, 0, 1, 1 gitu. Ini bacanya dari bawah ya, dari bawah sini. 1101 itu adalah biner 14 itu. Lalu kita ubah lagi. Oh, sebelumnya eh, di sini Q-nya itu masuk ke N, lalu di sini Q-nya di sini 1 masuk ke N. Jika di N kan 0 dan 1 itu hasilnya 0, masuk ke input ini ya, input JK di flip-flop ketiga. Lalu bila kita naikkan, nah di sini bisa kita lihat kalau di sini depannya itu 111, lalu di sini input JK-nya masih 0, lalu di sini juga masih 0. Jika kita naikkan, jika kita turunkan maksudnya clock-nya, di sini bisa kita lihat dulu, di sini Q-nya 0, di sini 1, di sini 0, 0 ya. Kalau kita naikkan, maka di sini Q-nya, Q bar-nya naik menjadi 1. Lalu di sini tetap. Kenapa? Karena tadi sebelumnya di sini uh, input JK-nya itu 0. Jadi di sini inputnya belum 111. Sementara kalau
di sini kondisi output Q-nya itu mau berubah, maka input J, K, dan clock-nya itu harus satu semua gitu. Maka di sini bisa kita lihat outputnya di sini dari Q bar-nya 0, 0, 1, 1. Dibacanya dari bawah 1, 1, 0, 0 itu adalah biner dari 13 gitu. Lalu bila kita naikkan lagi, di sini yang berubah inputnya itu ada 3. 1, 2, 3. Maka yang akan berubah Q bar-nya adalah 3 ini. Ya, di sini Q bar-nya biru, biru dan merah, maka akan berubah jadi merah, merah, biru atau 1, 1, 0, 1 gitu. Nah, dibacakan dari bawah 1, 0, 1, 1 adalah biner dari 12 gitu. Lalu bakal seperti itu seterusnya. Program akan terus menukar atas dan bawah ini seperti sebelumnya. Di sini kita bisa lihat yang merah semua itu yang ini, yang paling depan, maka yang akan berubah adalah yang paling depan. Maka, nah, jadi 01, 01 gitu. Kemudian dari bawah 1010 itu adalah biner dari 12 ya. Biner 12. Nah, lalu seperti selanjutnya, bila kita ubah naik lagi, maka menjadi 1001 yang mana adalah biner. Maaf, sebelumnya itu adalah biner 10. Di sini adalah biner 9. Lalu jika kita naikkan lagi dan turunkan akan menjadi biner 8. Lalu kita naikkan lagi dan turunkan lagi akan menjadi biner 7. Lalu kita naikkan. Di sini bisa kita lihat prosesnya. Yang pertama ini ada yang naik cuma paling depan doang, maka yang akan berubah cuma ini doang. Jadi 1001 gitu. Lalu kita naikkan lagi, kita lihat yang bakal berubah yang mana. 1, 2. Maka yang berubah adalah ini. 0 ke 1 dan 1 ke 0. Nah, itu. Jadi 01, 01 ini adalah biner dari 5. Lalu kita naikkan lagi. Bisa kita lihat yang cuma berubah yang paling depan, maka akan menjadi 0, 0, 1, 0, atau dibacakan dari bawah dari 0, 1, 0, 0. Itu. Nah, lalu kita naikkan lagi. Yang berubah itu ada 3. 3 ini akan berubah jadi 0, 1, 0, 0, 1, 1. Nah, ini biner 3. Lalu kita naikkan lagi jadi 0, 0, 1, 0 itu biner 2. Lalu kita ubah lagi jadi 0, 0, 0, 1 itu biner 1. Lalu kita ubah lagi menjadi 0, 0, 0 itu biner 0 gitu ya. Lalu berikutnya akan kita bahas mengenai yang asinkronus counter gitu. Nah, oke. Jadi berikutnya di sini ada counter asinkronus yang up. Dari mana kita tahu? Bisa kita lihat di sini itu outputnya berasal dari Q, bukan dari Q bar. Maka bisa kita sebut ini sebagai asinkronus counter up. Dan kalau asinkronus itu, clock itu cuma terhubung ke flip-flop yang paling depan. Selebihnya akan terhubung dari flip-flop sebelumnya gitu. Lalu di sini kita bisa lihat kalau pada setiap flip-flop itu memiliki power yang mana nilainya adalah 1 gitu. Jadi kita coba jalankan. Nah, di sini nilai awalnya adalah 0, 0, 0, 0, 0. Lalu kita naikkan clock-nya. Ya, di sini 0, 1, 0, 1, di mana clock-nya 0. Lalu kita bisa lihat ini Q-nya 0 dan ini Q bar-nya 1. Kalau kita naikkan, di sini berubah apa namanya outputnya yang paling depan naik dari bawah ke atas ya. Jadi Q bar-nya naik di sini lalu menghasilkan output dibaca dari bawah 0001 itu adalah biner 1 gitu. Lalu kita turunkan. Lalu kalau kita naikkan lagi maka akan berubah tuh. Di sini bisa kita lihat yang nyala semua input flip-flopnya itu 1 dan 2. Maka di sini sebelumnya ini yang 1 adalah Q-nya turun ke bawah, lalu di sini naik ke atas gitu. Sehingga outputnya menjadi 0010 itu adalah biner 2 gitu.
Lalu kita turunkan dan kita naikkan lagi, maka yang berubah itu cuma yang paling depan doang. Nih, yang inputnya satu semua. Maka di sini sebelumnya di sini di bawah naik ke atas jadi satu gitu, sehingga outputnya menjadi 0011 adalah biner 3 gitu. Dan seperti selanjutnya kita turunkan dan kita naikkan lagi, di mana saat naik itu flip-flopnya yang berubah, maka di sini yang naik ada 3 nih. Yang inputnya satu semua ada 3 gitu. Atau interpicu ada 3 nih flip-flopnya. 1, 2, dan 3. Maka di sini sebelumnya di sini dari atas turun, nah di sini juga dari atas tadi turun, lalu eh, di sini tadi masih di bawah naik ke atas sehingga menjadi 0100. Itu adalah biner 4. Tuh. Lalu kita ubah lagi, yang berubah cuma yang paling depan doang, maka outputnya menjadi 0101 adalah biner 5 gitu. Dan seperti selanjutnya kita bakal ubah terus, dan kita bisa lihat nanti waktu di satu itu yang mana aja yang inputnya satu semua gitu. Itulah yang berubah gitu. Jadi kita naikkan satu, yang berubah ada 2 ini, 1, 2, maka menjadi 0110 gitu. Itu adalah biner 6. Lalu selanjutnya akan menjadi biner 7, lalu 8, lalu biner 9, biner 10, biner 11. Yang di sini udah sampai di sini ya, ini merah beberapa keempatnya. Lalu biner 12, biner 13, biner 14, dan biner 15. Lalu kalau udah sampai biner 15, kalau kita ubah lagi, maka akan kembali ke awal 0 gitu. Jadi seperti itulah cara kerja flip-flop sinkronus dan asinkronus yang dapat saya jelaskan. Apabila terdapat kekurangan atau mungkin kurang jelas dalam penjelasannya, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.